Saudara, aksi unjuk rasa menolak kedatangan 500 tenaga kerja asal Tiongkok di depan kantor Bupati Konawe berlangsung ricuh. Mahasiswa meminta waktu untuk berdiskusi dengan Bupati Konawe terkait izin masuk 500 TKA asal Tiongkok, namun ditolak. Aksi saling dorong mahasiswa dengan anggota polisi dan Satpol PP terjadi di depan kantor Bupati Konawe. Kericuhan berawal saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Bupati Konawe untuk berdiskusi namun dihalangi polisi. Polisi akhirnya mengizinkan mahasiswa untuk masuk ke dalam kantor Bupati. Namun kericuhan kembali terjadi di dalam kantor Bupati karena mahasiswa memaksa masuk ke dalam ruang kerja Bupati. Namun tidak diizinkan karena Bupati Konawe tidak berada di tempat. Mahasiswa meminta Bupati Konawe menolak 500 TKA asal Tiongkok yang masuk ke Konawe di tengah pandemi virus corona. Kita bersama dengan juru bicara Menko Maritim dan Investasi, Jody Mahardi. Selamat petang, Pak Jody. Pak Jody? Iya. Selamat petang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Jody, Anda mungkin bisa jelaskan lebih dulu. Apakah memang 500 TKA itu punya keahlian atau keterampilan yang tidak bisa digantikan oleh pekerja lokal sehingga harus sekarang tidak bisa digantikan oleh orang lain? Iya, memang para TKA, status TKA yang akan hadir itu adalah untuk mereka adalah tenaga ahli yang akan menyelesaikan 16 line dari target 35 line smelter yang akan dibangun. Jadi ada dua perusahaan sekarang kan, ada perusahaan British Dragon dan OSS. Nah, kedua perusahaan tersebut memproduksi ferronikel dan stainless steel, ya kan. Nah, selama ini kontribusi perusahaan tersebut saya rasa sangat besar ya terhadap perekonomian daerah. Kontribusi mereka selama 2015-2019 aja mungkin sekitar 4,8 triliun dari pajak sendiri gitu. Dan penciptaan lapangan kerja di sana juga besar. Itu ada TKI-nya sekarang yang bekerja di sana ada 11.084 TKI. TKA-nya itu sekitar 706. Nah, ini TKA yang 706 sekarang berada di sana, ini secara bertahap kan juga akan kembali ke China sana. Nah, sebagai penggantinya adalah yang akan datang ini gitu. Mereka untuk menyelesaikan pembangunan beberapa line smelter yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi kedatangan mereka pun akan dilakukan secara bertahap, kepulangan TKA yang ada di sana pun akan dilakukan secara bertahap. Tapi saya mau tekankan lagi supaya kita melihat ini dari konteks penciptaan lapangan kerja gitu. Karena para TKA yang datang ini mereka datang dan ada di Indonesia untuk menjalankan smelter itu paling dalam tahap sekitar 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kemudian setelah proyeknya selesai mereka akan kembali dan setelah itu diterimalah TKI untuk bisa mengoperasionalkan smelter-smelter dimaksud. Dan kita juga terus mengimbau kepada perusahaan dan bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait untuk juga mengembangkan politeknik di sana agar para warga di sana bisa juga ikut dilatih untuk bisa suatu saat melanjutkan operasional pabrik dan sehingga secara bertahap TKA itu bisa keberadaannya tidak diperlukan lagi dan bisa digantikan dengan tenaga kerja kita. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sekarang? Karena targetnya memang 2021 sudah harus selesai. Kemudian tadi soal pertanyaan saya, itu tidak bisa gantikankah dengan pekerja lokal? Anda sudah jawab saat ini masih baru akan dibangun politeknik. Nah, faktanya ada penolakan dari masyarakat setempat, termasuk juga para mahasiswa yang sudah kami tayangkan tadi visualnya, bahkan kita sayangkan sampai ricuh. Langkah selanjutnya seperti apa berkoordinasi dengan pemerintah daerah?
Ya, kita sebelum rencana kedatangan TKA ini kita juga sudah melakukan koordinasi yang erat dengan forum komunikasi pimpinan daerah, gubernur, bupati, dan juga Kapolda, Kapolri, semua gitu kan, untuk kita memastikan bahwa kedatangan para TKA ini bisa dilaksanakan secara kondusif dan warga bisa menerima. Karena kedatangan para TKA ini pun sudah melalui berbagai tahapan persyaratan kesehatan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya ya mereka kan harus berada dari 14 hari di wilayah yang bebas COVID. Ya kan, mereka datang rencananya nanti dari Guangzhou. Guangzhou itu sudah dikategorikan sebagai wilayah yang bebas COVID. Kemudian mereka juga harus mendapat surat sertifikat kesehatan, ya kan, bebas COVID. Nah, kemudian setelah itu mereka juga harus membuat pernyataan bahwa setelah masuk Indonesia, mereka akan dikarantina 14 hari. Nah, ini sudah kita koordinasikan termasuk dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah supaya nanti pada saat ketibaan mereka, prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan secara tertib. Pihak berikutnya yang juga diharapkan bisa ikut berkontribusi untuk menjaga jangan sampai ada penyebaran COVID-19 karena itu jadi alasan para mahasiswa melakukan demonstrasi adalah perusahaan. Bagaimana komitmen perusahaan disampaikan kepada mohon maaf, kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, karena pemerintah pusat melalui Kementerian Kemaritiman, Menko Kemaritiman dan Investasi, sehingga mereka kemudian mendapatkan izin untuk mendatangkan 500 TKA. Ya, kita berkoordinasi erat dengan semua kementerian ya, dan semua sepakat perlunya karena ini dua proyek ini sudah masuk dalam proyek strategis nasional gitu, karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu. Jadi kita sudah berkoordinasi erat dan kita sudah sepakat untuk melaksanakan semua prosedur yang dipersyaratkan. Kalau sudah masuk proyek strategi nasional, apakah sudah ditimbang baik secara matematis maupun dari sudut pandang lain, dari berbagai sudut pandang begitu, lebih besar mana keuntungan yang kita dapatkan atau potensi penyebaran COVID-19 dan hal-hal lain, hal-hal negatif lain yang dikhawatirkan mereka yang tidak setuju? Iya betul, kan kita sekarang ini mulai gradually udah mulai kembali aktivitas perekonomian kita ya. Nah, kemarin sudah diputuskan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas itu proyek-proyek yang akan mendatangkan tenaga kerja asing supaya bisa segera selesai dan bisa proyek tersebut running gitu ya. Nah itu ada 4.854 orang TKA dan bukan hanya dari Cina, ini ada dari Korea, Jepang itu untuk berbagai proyek. Ada proyek jalan, proyek kereta, proyek pipa gas, pelabuhan, energi, kawasan industri dan lain-lain. Jadi memang yang kami lakukan ini adalah sejalan dengan prioritas pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek prioritas nasional sehingga bisa begitu ekonomi mulai kita relaksasi, kita bisa mulai proyek ini bisa mulai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain penciptaan lapangan kerja, hal apa lagi yang bakal didapatkan, keuntungan yang bakal didapatkan oleh pekerja lokal, oleh warga lokal di Konawe? Ya tentunya yang saya sampaikan tadi gitu ya, kita ini kan memang harus mengakui gitu ya bahwa ada kesulitan para investor ini mencari tenaga kerja yang bisa diserap untuk membangun pabrik ini dan mengoperasionalkannya gitu. Jadi memang kita harus akui bahwa berpuluh-puluh tahun kita ketinggalan dalam mengembangkan sumber daya manusia kita, termasuk di daerah timur sana gitu. Nah ini yang kita wajibkan oleh pemerintah adalah membangun membangun politeknik gitu ya, yang bisa langsung diserap untuk pengembangan proyek-proyek hidrometalurgi seperti yang di Konawe, di Morowali, di WDB, ya antara lain. Jadi kita juga telah mengirim sekitar saat ini tahun ini 22 pelajar ke Cina untuk belajar hidrometalurgi, terus rencananya dalam 4 tahun ke depan sampai 2024 itu akan 3.000 mahasiswa yang akan kita kirim untuk belajar hidrometalurgi dan bisa mereka bantu mengembangkan visi hilirisasi yang sedang dilakukan. Jadi
saya konfirmasi lagi, keahlian spesifik yang tidak bisa atau belum bisa digantikan oleh pekerja lokal, ada sebutkan tadi, Anda bisa koreksi, saya tidak bisa mendengar dengan baik, hidrometeorologi. Dan kemudian tengah dipersiapkan sejumlah mahasiswa untuk belajar hal baru itu. Jadi suatu hari akan atau suatu saat akan pekerja lokal yang mengambil alih semua, itu yang diproyeksikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi? Betul, betul. Mhm. Ya, betul, Mbak. Oke, Pak Jody, anggota DPRD baik di Kabupaten Konawe dan juga Provinsi Sulawesi Tenggara juga membahas betul dan menanyai banyak pihak soal kedatangan TKA ini. Kalau memang ada penolakan dari DPRD akan seperti apa? Ya kita bicara baik-baiklah, kita selesaikan gitu ya. Kita cari bagaimana kita bisa menemukan titik temu gitu. Saya rasa itu concern dari berbagai pihak pasti akan didengarlah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Soal tadi juga saya ingin konfirmasi lagi. Anda sebut tadi ini adalah 500 ini menggantikan berapa ratus yang sudah ada di Konawe, di Kabupaten Konawe sebelumnya. Berarti memang para tenaga kerja asing ini secara reguler atau secara berkala bergantian karena memang aturannya seperti itu, atau ada mekanisme lain, atau ini adalah mekanisme khusus yang disyaratkan? Ya, jadi mereka memang kan izin kerjanya, visa kerjanya itu paling maksimum 6 bulan. Visa 312 yang diberikan ke mereka itu maksimum adalah 6 bulan gitu. Jadi mereka memang maksimum 6 bulan harus kembali gitu. Nah, sekarang yang dilakukan oleh perusahaan adalah mereka tiap tahun juga mengirim sekitar 75 karyawannya untuk belajar di perusahaan-perusahaannya yang di Cina itu, untuk mereka bisa mengoperasionalkan pabrik ini gitu. Jadi mungkin nggak dalam waktu lama lagi lah, kita bisa pelan-pelan mulai operator itu didominasi oleh tenaga kerja lokal. Jadi saat ini ada transfer of knowledge kepada para pekerja lokal dan juga disiapkan untuk belajar keterampilan spesifik tadi jadi ya. Ada transfer of knowledge kepada para karyawan pabrik, juga kita berusaha transfer of knowledge kepada mahasiswa Indonesia yang memenuhi syarat dan kompetensi untuk belajar pengembangan hidrometeorologi. Karena ke depan visi kita adalah bukan hanya yang sekarang diproduksi di Konawe, di Moeda Bay, di Mawali, yaitu stainless steel, gitu ya, ferronikel. Nah, kita ke depan itu arahnya adalah pengembangan lithium battery dan hingga electric vehicle. Nah, itu memang ke depan nikel itu adalah produk utama dari electric vehicle. Nah, sekarang itu mungkin di beberapa perusahaan seperti Tesla itu 80% komposisi baterainya itu adalah nikel. Jadi nikel ini adalah produk yang sangat strategis, dan Indonesia adalah pemilik nikel, reserve nikel yang terbesar di dunia gitu. Jadi memang kita mau nggak mau kita harus investasi, dan ini sudah disepakati oleh pemerintah dari pemerintah yang sebelumnya dengan Undang-Undang Minerba nomor 2009. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah mengeksekusi semangat yang telah waktu itu dimulai dengan Undang-Undang Minerba tahun 2009 zaman pemerintahan yang dulu. Cuma bedanya sekarang kita yang eksekusi gitu. Kemenko Maritim dan Investasi punya target tersendiri kapan pekerja lokal, mahasiswa yang diproyeksikan sekarang untuk bisa menguasai keterampilan spesifik yang Anda sebutkan tadi? Ya, kita sekarang pengiriman mahasiswa, target kita 3.000 by 2024 itu, dengan harapan itu tentunya kita berharap mulailah kita bisa lebih banyak tenaga kerja Indonesia yang bisa bekerja di industri hilirisasi di Sulawesi dan di berbagai tempat di Indonesia gitu. Jadi kita tidak tergantung lagi oleh tenaga kerja asing. Terakhir Pak Jody, berarti saya minta Anda menyampaikan ini di layar Kompas TV. Jadi para tenaga kerja asing yang akan datang 500 orang itu hanya akan 6 bulan berada di Konawe, diperiksa dengan penerapan protokol COVID-19 yang ketat, itu yang bisa membuat nyaman warga di sana. Iya, betul. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Jody Mahardi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.